Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mempelajari akuntansi, kita perlu mengenal yang namanya persamaan dasar akuntansi. Komponen dari persamaan dasar akuntansi atau biasa disebut PDA, yang pertama adalah harta, yang terdiri dari aktiva lancar, aset lainnya, aset tetap berwujud, dan aset tetap tak berwujud. Yang kedua adalah utang atau liabilities, yang terdiri dari kewajiban lancar, kewajiban jangka panjang, dan kewajiban lain-lain. Yang ketiga, modal atau equities, terdiri dari modal pemilik. Yang keempat, pendapatan atau income, terdiri dari pendapatan usaha dan pendapatan di luar usaha. Dan yang kelima adalah beban atau biasa disebut expense, terdiri dari beban usaha dan beban di luar usaha. Adapun pengaruh transaksi terhadap persamaan dasar akuntansi sebagai berikut. Bentuk persamaan dasar akuntansi secara umum yaitu adalah H sama dengan U plus M. Sedangkan H merupakan harta yang terdiri dari kas, piutang, sewa dibayar di muka, perlengkapan, peralatan, dan lain-lain. Sedangkan utang adalah U, terdiri dari utang dagang atau utang bank. Dan M atau modal terdiri dari modal pemilik maupun modal saham. Bentuk persamaan dasar akuntansi yang lainnya terdiri dari H plus B sama dengan U plus M plus P, di mana B adalah beban dan P adalah pendapatan, sedangkan U adalah utang, H harta, dan M adalah modal. Perhatikan tabel pengaruh transaksi terhadap persamaan dasar akuntansi. Kalian perhatikan kepada tanda plus dan tanda minus yang ada di dalam kurung. Untuk yang pertama, setoran modal, maka akan menambah harta dan menambah modal. Yang kedua, pembelian harta secara kredit, maka akan menambah harta dan menambah kewajiban. Yang ketiga, pembelian harta secara tunai, maka akan menambah dan mengurangi aset. Yang keempat, diterimanya penghasilan, maka akan menambah harta dan menambah modal. Sedangkan yang kelima, pembayaran beban, maka akan mengurangi harta dan mengurangi modal. Yang keenam, pembayaran utang akan mengurangi harta dan mengurangi kewajiban. Sedangkan diterimanya tagihan akan menambah harta dan mengurangi harta. Dan yang terakhir, penghasilan masih berupa tagihan, maka akan menambah harta dan menambah modal. Perhatikan contoh kasus persamaan dasar akuntansi berikut ini. Pada tanggal 2 Mei 2018, Cantika memutuskan untuk mendirikan perusahaan perseorangan di bidang jasa salon dengan nama Salon Cantik. Transaksi yang terjadi selama bulan Mei 2018 adalah sebagai berikut. Tanggal 2 Mei, Cantika menanamkan uangnya ke salon sebesar 40 juta. Maka, kas bertambah sebesar 40 juta dan modal Cantika bertambah 40 juta dalam asumsi transaksi dalam ribuan rupiah sebagai setoran modal. Transaksi berikutnya yaitu pada tanggal 4 Mei 2018 membayar sewa kantor untuk 1 tahun sebesar 12 juta rupiah, di mana kas akan berkurang sebesar 12 juta dan sewa dibayar di muka akan bertambah sebesar 12 juta. Tanggal 5 Mei 2018 membeli peralatan sebesar 15 juta dari toko Fajar dengan membayar 8 juta sisanya secara kredit. Maka akan mempengaruhi kas berkurang sebesar 8 juta, peralatan bertambah sebesar 15 juta, utang usaha bertambah sebesar 7 juta. Sedangkan pada tanggal 8 Mei 2018 membeli perlengkapan sebesar 1.500.000 rupiah dari toko Cendana secara tunai, maka kas akan berkurang sebesar 1.500.000, sedangkan perlengkapan akan bertambah sebesar 1.500.000. Pada tanggal 10 Mei 2018, jumlah penghasilan salon hari ini yang diterima tunai sebesar 3 juta, sedangkan yang masih berupa tagihan sebesar 2 juta. Maka karena diterima tunai 3 juta akan menambah kas sebesar 3 juta,
Sedangkan yang masih berupa tagihan maka akan menambah piutang usaha. Pada tanggal 12 Mei 2018, membayar utang kepada toko Fajar sebesar 2 juta, maka kas berkurang sebesar 2 juta dan utang usaha berkurang sebesar 2 juta. Pada tanggal 20 Mei, Cantika mengambil untuk keperluan pribadi sebesar 1 juta, yang biasa kita sebut dengan prive atau prive. Maka akan mengurangi kas sebesar 1 juta dan mengurangi modal sebesar 1 juta. Sedangkan pada tanggal 22 Mei 2018, membayar iklan pada harian Kompas sebesar Rp500.000 yang akan terbit minggu ini. Maka akan mengurangi kas sebesar Rp500.000 dan mengurangi modal sebesar Rp500.000. Pada tanggal 26 Mei 2018, membayar gaji pegawai salon sebesar Rp1.500.000 untuk bulan Mei. Maka akan mempengaruhi kas, yaitu berkurang sebesar Rp1.500.000 dan mengurangi modal untuk pembayaran gaji, yaitu sebesar Rp1.500.000. Sedangkan pada tanggal 28 Mei, menerima tagihan dari debitur yang menggunakan jasa salon tanggal 10 Mei sebesar 1 juta, maka akan menambah kas sebesar 1 juta dan mengurangi piutang usaha sebesar 1 juta. Data penyesuaian tanggal 31 Mei, yang pertama, perlengkapan yang masih ada di gudang senilai Rp500.000. Padahal dalam persamaan dasar akuntansinya, saldo perlengkapan masih tersisa Rp1.500.000. Maka, untuk menjadi Rp500.000 harus dikurangkan sebesar 1 juta. Jadi 1 juta ini merupakan perlengkapan yang sudah terpakai. Dalam dampaknya kepada persamaan dasar akuntansi, perlengkapan akan berkurang sebesar 1 juta dan modal akan berkurang sebesar 1 juta. Berikutnya, penyusutan untuk bulan ini ditetapkan sebesar Rp300.000. Maka, berdampak pada akumulasi penyusutan sebesar Rp300.000 dan mengurangi modal sebesar Rp300.000. Dan yang terakhir, beban sewa untuk bulan ini sebesar 1 juta, maka sewa dibayar di muka berkurang sebesar 1 juta dan beban sewa mengurangi modal sebesar 1 juta rupiah. Berikut laporan laba rugi bentuk stafel, yaitu suatu laporan mengenai perhitungan hasil yang dicapai suatu perusahaan dalam jangka waktu tertentu. Bisa kalian perhatikan tabelnya. Untuk penghasilan salon sebesar 5 juta, beban usaha terdiri dari beban perlengkapan, beban gaji, beban sewa, beban iklan, dan beban penyusutan peralatan. Penghasilan dikurangi beban, maka akan menghasilkan laba bersih sebelum pajak sebesar Rp700.000. Untuk laporan perubahan ekuitas, merupakan laporan yang berisi penjelasan tentang perubahan ekuitas perusahaan setelah perusahaan melakukan kegiatan operasionalnya selama periode akuntansi tertentu. Laporan perubahan ekuitas untuk salon cantik, yaitu modal awal 1 Mei itu 40 juta, labanya 700, dikurangi prive sebesar 1 juta, maka akan terjadi penurunan modal sebesar 300.000. Jadi, untuk modal akhirnya sebesar 39.700.000. Laporan posisi keuangan merupakan suatu daftar yang disusun secara sistematis untuk menyajikan keadaan atau posisi keuangan pada suatu saat tertentu dengan cara menginformasikan keadaan harta, utang, maupun modal. Perhatikan tabel salon cantik untuk neraca periode 31 Mei dengan bentuk skontrol, di mana aktiva lancar terdiri dari kas piutang, sewa dibayar di muka, dan perlengkapan, sedangkan aktiva tetap terdiri dari peralatan dan akumulasi penyusutan. Untuk total aktivanya adalah 44.700.000, sedangkan pasiva terdiri dari utang jangka pendek, utang usaha 5 juta, dan modal, yaitu modal Cantika sebesar Rp39.700.000.
maka total pasifanya adalah Rp4.700.000. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.